Hantu di Kalimantan ini ngeri banget. Makhluk gaib atau hantu acap kali menjadi momok bagi siapa saja yang mendengar ataupun melihat. Kemunculan yang tidak diduga bisa membuat bulu kuduk langsung merinding. Bahkan ternyata mereka juga bisa mengambil nyawa manusia loh. Konon katanya, pulau terbesar yang ada di Nusantara yakni Kalimantan didiami oleh cukup banyak makhluk halus. Karena Pulau Kalimantan dipenuhi oleh hutan yang lebat, sehingga cukup banyak makhluk gaib yang senang mendiami wilayah tersebut. Nah, penasaran hantu jenis apa saja yang berada di sana? Berikut ulasannya untuk kamu semua. Deretan pertama, hantu kuyang. Kuyang merupakan hantu yang sangat ditakuti oleh penduduk Kalimantan, terutama bagi para ibu hamil. Pasalnya kuyang menjadikan darah dari bayi dan ibu yang melahirkannya sebagai makanannya. Hal itu tentu membuat resah para penduduk. Sosok kuyang digambarkan sebagai hantu wanita dengan organ tubuh bagian dalam yang melayang-layang. Orang percaya jika kuyang ini sebenarnya merupakan manusia yang tengah mendalami ilmu hitam. Oleh karena itu, tak heran jika kuyang mampu berubah wujud menjadi manusia biasa pada siang hari dan baru akan berubah wujud ketika malam hari tiba. Seiring banyak berita tentang makhluk gaib yang satu ini, masyarakat kemudian menyiapkan berbagai hal untuk menangkal gangguan darinya. Beberapa di antaranya adalah dengan menggantongi bawang merah dan bawang putih, menarik bagian bawah tubuhnya hingga menangkapnya beramai-ramai. Yang kedua, hantu rabing. Rabing adalah jenis makhluk gaib berbentuk penyu atau tikar. Makhluk ini kebanyakan mendiami sungai-sungai angker yang ada di Kalimantan. Hantu yang satu ini bisa terbilang sangat berbahaya karena tidak segan-segan menenggelamkan manusia. Rabing memiliki kemiripan dengan mitos lele samak yang berasal dari daratan Sunda, yakni keduanya sama-sama dapat membahayakan nyawa manusia. Yang ketiga, hantu Mariaban. Meski cukup berbahaya, namun hantu yang satu ini juga kerap dicari oleh manusia untuk tujuan tertentu. Pasalnya, ada keyakinan yang menyebutkan bahwa Mariaban memiliki bulu perindu, yakni semacam pelet yang dapat membuat siapapun tergila-gila kepada orang yang memilikinya. Meski begitu, makhluk gaib ini tergolong cukup berbahaya, karena makanan utamanya adalah darah manusia. Mariaban memiliki perawakan yang hampir serupa dengan gondorwo, yakni berbadan besar, tinggi dengan bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Yang keempat, hantu takau. Kalau ditanya siapa penguasa makhluk gaib yang ada di Kalimantan, mungkin masyarakat di sana akan menjawab takau. Hal itu disebabkan oleh kemampuan dari makhluk gaib tersebut yang mampu mengubah wujudnya menjadi apapun yang dia mau. Salah satu wujud yang sering digunakan oleh takau adalah kucing, yang mana hewan ini terkenal bersahabat dengan manusia. Hantu yang kelima, anak sima. Anak sima merupakan hantu berwujud seorang bayi yang senang memakan jantung manusia. Hantu ini dipercaya berasal dari anak yang dibuang oleh orang tuanya di hutan. Kemudian bayi tersebut diambil oleh takau dan dijadikan sebagai hantu mengerikan, yakni anak sima. Yang keenam, hantu kambe. Kambe merupakan salah satu hantu yang cukup unik. Ia digambarkan sebagai sosok manusia berkepala kambing. Layaknya mitos-mitos yang ada di Eropa, tidak hanya di situ. Kambe ini juga diyakini tidak mengganggu kehidupan manusia, sehingga kamu tidak perlu takut akan kehadirannya. Yang ketujuh, hantu orang bunian. Wujud dari makhluk gaib yang satu ini digambarkan serupa dengan wujud manusia pada umumnya. Tidak hanya itu, orang bunian juga dipercaya memiliki peradaban layaknya manusia. Meski demikian, tetap saja mereka itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Orang bunian konon senang membantu manusia, namun juga senang menjahili dan menculik kita.
Makhluk gaib ini diyakini berada di wilayah Sumatera dan di Kalimantan Barat. Mereka sebenarnya lebih senang tinggal di tempat yang jauh dari peradaban manusia, seperti hutan, tepian, dan gunung. Beberapa orang bahkan berpendapat kalau orang Bunian merupakan peri yang mendiami hutan Sumatera dan Kalimantan. Kedelapan, hantu kuntilanak. Semua orang tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Sering diceritakan melalui berbagai film layar lebar, hantu kuntilanak diyakini berasal dari Kalimantan, tepatnya kota Pontianak. Bahkan beberapa teori mengatakan kalau Pontianak berasal dari kata kuncil anak. Pemerintah setempat juga sempat berencana untuk membangun Tugu Kuntilanak sebagai landmark kota mereka loh. Itu dia beberapa hantu yang mendiami wilayah Kalimantan. Cukup banyak jenisnya ya. Pada dasarnya kita sebagai manusia nggak perlu takut terhadap mereka. Karena mereka juga makhluk ciptaannya. Selama kita tidak melenceng dari akidah dan keyakinan, semoga kita semua akan baik-baik saja. Terima kasih buat yang sudah bersedia menonton dan menyimak tayangan ini sampai dengan selesai. Jangan lupa selalu dukung terus channel misteri ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.